Wow, kabar menggembirakan fans Garuda hari ini. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Ternyata ini yang buat fans Belanda ingin hentikan naturalisasi Indonesia dari negaranya. Kira-kira ada apa ya? Wah. Meskipun sudah hancurkan Arab Saudi, Erick Thohir beri pesan keras ke timnas Indonesia. Kira-kira apa ya pesan keras Erick Thohir untuk timnas Indonesia? Begini penjelasannya. Loh, Piala AFF belum aja dimulai. Vietnam tiba-tiba gelisah setelah mengetahui timnas Indonesia belum rilis resmi skuadnya di Piala AFF. Kira-kira kenapa ya Vietnam sampai dibuat gelisah? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Usai lawan timnas Indonesia, pemain timnas Arab Saudi belum sadarkan diri hingga sekarang. Kira-kira apa yang terjadi dengan pemain Arab ini? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Peringatan dari Erick Thohir usai timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi. Euforia masih terasa usai kemenangan gemilang timnas Indonesia yang menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa 19 November 2024. Dalam pertandingan yang penuh semangat ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil memukau, membenamkan The Green Falcons yang sebelumnya menjadi lawan tangguh di Jeddah pada September lalu, dengan hasil imbang 1-1. Kemenangan ini tak hanya meningkatkan moral skuad Garuda, tetapi juga membawa dampak positif pada peringkat FIFA. Indonesia kini berhasil naik ke posisi ke-125 dunia, sebuah lompatan signifikan yang menggembirakan pendukung sepak bola tanah air. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan penting kepada seluruh pihak, terutama kepada para pemain dan staf pelatih. Melalui unggahan di media sosialnya, Erick menegaskan agar kemenangan ini tidak membuat tim cepat puas. Kemenangan melawan Arab Saudi harus disyukuri, tetapi belum saatnya puas karena perjuangan masih panjang, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa peluang Indonesia untuk melaju ke ronde berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka lebar, namun butuh konsistensi di 4 pertandingan sisa. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia ke peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Posisi ini sejajar dengan beberapa rival berat seperti Bahrain, Cina, dan Arab Saudi sendiri. Dengan persaingan yang ketat, Erick menegaskan pentingnya fokus penuh pada pertandingan mendatang. Kita tidak boleh lengah. 4 laga sisa ini adalah kunci untuk menjaga harapan Garuda tampil di panggung dunia, tambahnya. Pesan Erick ini seolah menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju pentas dunia tidaklah mudah. Meski kemenangan atas Arab Saudi menjadi catatan emas, namun tugas besar menanti di depan. Timnas perlu menjaga momentum positif ini dengan persiapan matang, kerja keras, dan mental juara. Melihat perkembangan timnas Indonesia yang semakin menjanjikan, langkah Erick Thohir memberikan peringatan seperti ini patut diapresiasi. Namun, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan langkah Erick yang mengingatkan agar timnas tidak cepat puas dan tetap fokus menghadapi tantangan berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda strategi Erick ini tepat untuk menjaga konsistensi skuad Garuda? Mari kita dukung bersama perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir bersyukur dapatkan pemain seperti Jay Itzes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Jay Itzes di timnas Indonesia. Dalam wawancaranya di TV One pada Minggu 24/11/2024, Erick menyebut Jay sebagai sosok luar biasa yang memberikan dampak besar, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Jay memiliki karakter yang sangat baik dan leadership yang luar biasa.
Permainannya menawan dan ia beberapa kali membuat penyelamatan krusial. Dia juga tidak ragu untuk berbicara dengan supporter dan menjadi penghubung antar pemain. Sosok seperti ini adalah anugerah bagi timnas Indonesia, ungkap Erik dengan penuh kebanggaan. Jay Itzes yang saat ini bermain untuk Venezia di Serie A, liga yang dianggap sebagai salah satu kompetisi terbaik di dunia, menunjukkan potensi luar biasa. Tak heran, raksasa Italia seperti Inter Milan kini dikabarkan tertarik merekrutnya. Jika transfer ini terwujud, tentu akan menjadi loncatan besar dalam karier Jay sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di panggung internasional. Dengan segala talenta dan leadership yang dimiliki Jay, muncul spekulasi bahwa Belanda tanah kelahirannya mungkin menyesal telah melepasnya. Namun, bagi Indonesia ini adalah keuntungan besar. Erick Thohir menyebutkan bahwa keputusan Jay memilih membela merah putih adalah bukti kecintaannya terhadap Indonesia dan hal ini harus dijaga dengan baik. Jay Itzes tak hanya menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bertahan kelas dunia, tetapi juga sebagai kapten yang mampu memotivasi tim. Erick mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan melawan Jepang, Jay menginisiasi pertemuan khusus hanya untuk para pemain. Pertemuan ini menjadi momen introspeksi dan evaluasi setelah kekalahan menyakitkan dari Jepang. Pertemuan pemain yang dipimpin Jay itu adalah bentuk evaluasi mereka sendiri. Kemudian pelatih juga mengubah strategi melawan Arab Saudi. Semua elemen bekerja bersama dan hasilnya kita bangkit dengan kemenangan luar biasa atas Arab Saudi, tutur Erick. Melihat kiprah Jay Itzes di timnas Indonesia, bagaimana pendapat Anda? Apakah Belanda akan menyesal telah melepasnya? Dan apakah Anda optimis karier Jay akan terus bersinar, bahkan jika ia bergabung dengan klub besar seperti Inter Milan? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa doakan Jay Itzes agar terus berkembang, baik di timnas maupun di klub. Bersama kita dukung Garuda terbang lebih tinggi. FIFA umumkan ranking timnas Indonesia. Para pecinta sepak bola tanah air kini tengah bersiap menyambut kabar bahagia. FIFA akan secara resmi merilis peringkat terbaru negara-negara anggotanya pada 28 November 2024 dan timnas Indonesia dipastikan mengalami lonjakan signifikan. Ini menjadi momen sukacita bagi seluruh fans Garuda yang terus mendukung perjuangan tim kebanggaan kita. Berdasarkan pembaruan terakhir FIFA pada 24 Oktober 2024, Indonesia berada di peringkat 130 dunia dengan 1118,87 poin. Namun kemenangan gemilang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 memberikan tambahan poin besar. Dengan 16,23 poin yang diraih, total poin Indonesia kini menjadi 1135,10. Hal ini membuat skuad Garuda diproyeksikan naik 5 tingkat ke posisi 125 dunia. Gol kemenangan yang dicetak Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan 57 menjadi momen tak terlupakan dalam sejarah timnas Indonesia. Hasil ini tidak hanya membawa Garuda memperbaiki peringkat FIFA, tetapi juga memperkuat posisi di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, di bawah Jepang dalam kurung 16 poin dan Australia dalam kurung 7 poin. Meski perjuangan belum usai, pencapaian ini adalah bukti nyata dari perkembangan luar biasa timnas Indonesia. Kenaikan peringkat ini menjadi motivasi tambahan menjelang 2 laga penting pada Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Jika skuad Garuda mampu meraih kemenangan, mereka berpeluang menambah poin hingga 37,15 sekaligus membuka jalan lebih lebar ke babak berikutnya. Lonjakan peringkat ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga dukungan tak henti dari para fans Garuda. Dukungan Anda sebagai penggemar setia adalah bagian penting dari perjalanan ini. Kemenangan melawan Arab Saudi telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional. Momen ini adalah saat yang tepat untuk merayakan keberhasilan dan terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan peringkat FIFA ini? Apakah Anda optimis Indonesia mampu melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari bagikan komentar Anda di bawah.
Apresiasi, kritik, atau saran Anda sangat berarti bagi Timnas Garuda. Bersama-sama kita dukung perjuangan Indonesia untuk mengukir sejarah baru di kancah dunia. Legenda Chelsea yakin Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Chelsea Dennis Wise turut memberikan dukungan moral yang luar biasa kepada Timnas Indonesia. Setelah kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Wise secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancaranya di YouTube PSSI TV pada Senin 25 November 2024, Wise menilai Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saya harus mengatakan para pemain tampil luar biasa. Mereka adalah tim yang lebih baik sejauh ini dan pantas menang 2-0, ungkap Wise dengan penuh apresiasi. Wise tidak hanya memuji permainan tim, tetapi juga menyoroti deretan pemain muda berbakat yang menjadi tulang punggung skuad Garuda. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Kalian memiliki sejumlah pemain muda yang sedang naik daun dan saya pikir itu sangat penting, tambahnya. Dennis Wise juga memberikan penghargaan khusus kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia mengapresiasi upaya Erick dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia melalui proyek naturalisasi pemain. Saya mengenal Erick. Dia sangat serius dalam membawa pemain-pemain berbakat ke Timnas Indonesia. Itu adalah langkah besar yang sekarang mulai menunjukkan hasilnya, ujar Wise. Proyek naturalisasi yang sukses dikombinasikan dengan pemain lokal berbakat menjadi kekuatan utama Indonesia untuk bersaing di level internasional. Wise bahkan yakin bahwa perjuangan Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tidak mustahil meskipun jalan yang harus ditempuh penuh tantangan. Wise juga menyinggung beberapa kendala yang dihadapi Indonesia, termasuk keputusan wasit yang merugikan seperti yang terjadi saat melawan Bahrain. Namun, ia tetap optimis dengan peluang Indonesia. Saya pikir banyak hal yang merugikan mereka, tetapi saya percaya mereka masih bisa sampai di sana, lolos ke Piala Dunia 2026, katanya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin, hanya terpaut tipis dari Australia di posisi kedua. Perjalanan masih panjang dengan 4 laga tersisa termasuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Melihat keyakinan Dennis Wise dan performa gemilang Timnas Indonesia, bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Mari berikan dukungan Anda di kolom komentar. Tulis harapan dan doa Anda untuk skuad Garuda agar terus berkembang dan mengukir sejarah baru di dunia sepak bola. Calvin Verdonk optimis Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Bek kiri andalan Timnas Indonesia, Calvin Verdonk menunjukkan optimisme tinggi bahwa skuad Garuda mampu melangkah ke Piala Dunia 2026. Pemain yang kini memperkuat NEC Nijmegen tersebut menyebutkan 2 faktor penting yang menjadi modal besar bagi Indonesia laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Verdonk menyampaikan pandangannya ini kepada media Belanda Volkskrant setelah kemenangan bersejarah Indonesia atas Arab Saudi dalam matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 19/11/2024. Indonesia berhasil memetik kemenangan 2-0 melalui 2 gol dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Hasil gemilang tersebut mengantarkan Timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Indonesia hanya tertinggal dari Jepang dalam kurung 16 poin dan Australia dalam kurung 7 poin. Sementara Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga mengoleksi 6 poin tetapi kalah selisih gol dari skuad Garuda. Menurut Verdonk, kemenangan ini menjadi momentum penting setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang beberapa hari sebelumnya. Kami kalah 4-0 dari Jepang, tetapi kemenangan melawan Arab Saudi mengembalikan harapan kami, ujar Verdonk kepada Volkskrant.
Verdonk menekankan bahwa laga kandang melawan Bahrain dan Cina pada Maret serta Juni 2025 menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Sekarang semuanya terasa sangat dekat. Kami memiliki 2 pertandingan kandang yang bisa menjadi penentu. Jika kami menang di 2 laga itu, peluang kami akan sangat besar, ungkap Verdonk penuh keyakinan. Ia juga berharap Jepang, yang sudah hampir pasti lolos, akan menurunkan skuad lapis kedua saat menghadapi Indonesia di laga terakhir. Semoga mereka sudah memastikan posisi mereka sehingga bisa bermain dengan tim B, tambah Verdonk dengan nada bercanda. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain pada 25 Maret. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025 dan menutup babak grup dengan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Melihat optimisme Calvin Verdonk dan peluang besar timnas Indonesia di laga-laga mendatang, apakah Anda yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Bagikan pendapat dan dukungan Anda untuk skuad Garuda di kolom komentar. Tunjukkan semangat Anda untuk membantu Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Pemain timnas Arab Saudi belum sadar usai hadapi timnas Indonesia. Kabar duka datang dari dunia sepak bola. Pemain timnas Arab Saudi, Fahad Al-Muwallad, hingga saat ini masih koma setelah mengalami insiden tragis. Sang penyerang senior terjatuh dari balkon rumahnya di Uni Emirat Arab pada Kamis, 12 September 2024. Hanya beberapa hari setelah laga melawan timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak kecelakaan tersebut, Fahad telah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rashid, Dubai. Kini lebih dari 72 hari berlalu, namun Fahad belum juga sadarkan diri. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh media lokal Arab Saudi yang kemudian menyebar luas di kalangan pecinta sepak bola dunia. Fahad Al-Muwallad adalah salah satu pemain senior di timnas Arab Saudi dengan catatan 74 caps dan 17 gol. Pemain yang kini berusia 30 tahun itu dikenal sebagai figur penting bagi skuad Green Falcon. Salah satu momen terbaiknya terjadi di Piala Asia 2019 di mana Fahad mencetak 2 gol dari 4 laga. Dalam pertandingan melawan timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024, Fahad hanya bermain sebentar. Pertandingan itu berakhir imbang 1-1, hasil yang mempertemukan kembali Indonesia dengan Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari kemudian, Fahad tampil selama 18 menit saat Arab Saudi menang tipis 2-1 atas Cina. Namun, takdir berkata lain. Insiden tragis yang menimpa Fahad membuat dunia sepak bola kehilangan salah satu pemain berbakatnya, meski harapan untuk kesembuhannya tetap ada. Kondisi Fahad yang masih koma telah mengundang perhatian luas, tidak hanya dari penggemar sepak bola Arab Saudi, tetapi juga dari dunia internasional. Salah satu media Arab Saudi menuliskan, "Kami memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar menyembuhkannya, memberinya kesehatan, dan segera mengembalikannya ke tempat yang aman." Sebagai sesama pencinta sepak bola, ini adalah momen bagi kita semua untuk bersatu, melupakan rivalitas sejenak, dan memberikan doa terbaik untuk kesembuhan Fahad. Sepak bola selalu mengajarkan kita tentang sportivitas dan solidaritas, termasuk saat salah satu dari kita sedang menghadapi cobaan berat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada Fahad Al-Muwallad dan keluarganya. Tulis pesan Anda dengan penuh harapan dan kasih sayang, karena setiap doa dari hati pasti akan membawa kekuatan. Kita berharap Fahad bisa segera bangkit dan kembali ke lapangan hijau, tempat di mana ia menginspirasi banyak orang dengan kerja keras dan semangat juangnya. Semoga Tuhan memberikan keajaiban untuk kesembuhan Fahad Al-Muwallad. Vietnam dibuat gelisah, timnas Indonesia belum rilis pemain resmi di Piala AFF 2024.
Kabar menarik datang menjelang Piala AFF 2024, di mana timnas Indonesia menjadi sorotan media Vietnam. Hingga saat ini, skuad Garuda belum juga mengumumkan daftar pemain resmi atau menggelar pemusatan latihan, meskipun turnamen tinggal 2 minggu lagi. Situasi ini membuat Vietnam, yang merupakan lawan utama Indonesia di grup B, mulai merasa gelisah dan penuh tanda tanya. Media Vietnam seperti Tet Hao 247 dan Bongda menyoroti langkah timnas Indonesia yang dianggap tidak biasa. Mereka membandingkan persiapan Indonesia dengan Vietnam yang telah lebih dulu mengumumkan skuad lengkap dan menjalani pemusatan latihan intensif di Korea Selatan. Dalam pemberitaannya, Tet Hao 247 menyebut keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk merahasiakan nama-nama pemain sebagai sesuatu yang aneh dan misterius. Hingga saat ini Indonesia belum mengumumkan daftar fokus untuk Piala AFF 2024. Ini adalah langkah yang menimbulkan rasa penasaran baik di media dalam negeri maupun internasional, tulis Tet Hao 247. Sementara itu, Bongda menyebutkan bahwa Shin Tae-yong hanya membocorkan daftar sementara pemain, yang terdiri dari 15 nama, termasuk bintang muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Namun nama-nama lengkap untuk turnamen ini tetap disimpan rapat-rapat. Langkah Indonesia ini membuat media dan penggemar Vietnam mulai berspekulasi. Beberapa pihak menduga bahwa timnas Indonesia sengaja menyembunyikan kekuatan sebenarnya untuk mengejutkan lawan di turnamen nanti. Tidak sedikit yang menganggap strategi ini sebagai upaya cerdas Shin Tae-yong untuk menjaga elemen kejutan. Vietnam sendiri saat ini sudah dalam tahap persiapan matang. Mereka bahkan rela terbang ke Korea Selatan untuk mengasah kemampuan pemainnya dengan fasilitas terbaik. Dengan persiapan yang begitu serius, wajar jika Vietnam merasa terganggu melihat rival utamanya seperti tidak melakukan apa-apa. Bagi penggemar sepak bola, langkah ini menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang memuji Shin Tae-yong sebagai pelatih jenius yang paham betul cara menjaga momentum tim, tetapi ada juga yang khawatir bahwa keterlambatan ini justru bisa merugikan timnas Indonesia. Namun di balik semuanya, kegelisahan yang ditunjukkan Vietnam seolah membuktikan bahwa skuad Garuda kini benar-benar diperhitungkan di level Asia Tenggara. Melihat reaksi media dan penggemar Vietnam, apakah Anda setuju bahwa ini adalah strategi cerdas dari timnas Indonesia? Atau justru Anda merasa langkah ini terlalu berisiko? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda agar bisa tampil maksimal di Piala AFF 2024. Mari kita nantikan apakah misteri ini akan berbuah manis atau sebaliknya. Satu hal yang pasti, langkah Indonesia ini telah berhasil membuat Vietnam waspada bahkan sebelum peluit pertama berbunyi.